Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang materi yang sangat penting, tentang bagaimana cara menafsirkan Al-Quran dan bagaimana Quran itu ditafsirkan. Ikhwah yang Allah muliakan, kita duduk di sini sama-sama untuk menuntut ilmu syar'i dan kita harapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada orang tersebut. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih tentang agamanya. Ikhwah yang Allah muliakan, Al-Qur'an yakni kalamullah, kitab suci kita, kitab suci kaum muslimin. Ini merupakan mukjizat yang sangat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran terjaga, ya. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Dan ikhwah yang Allah muliakan, Al-Quran memiliki banyak hak, ya, yang semestinya kita tunaikan. Di antaranya kita hendaknya mempelajari Al-Quran. Bagi yang belum bisa baca, belajar membaca Quran. Dan dalam mempelajari Al-Quran ada pahala besar, ya. Kemudian juga mempelajari bukan hanya sisi bacaannya saja, tapi maknanya. Dan yang paling penting, makna apa? Al-Quran. Ya, sangat disayangkan sebagian ikhwah belajar Al-Quran hanya sekedar belajar membacanya saja, kemudian selesai, ngapalin selesai. Padahal kalau misalkan ada belajar maknanya, tafsirnya, ini sangat bagus sekali, ya. Jadi kalau hanya sekedar belajar membaca, belajar makhraj, bersifat, ini bagus tapi kurang, ya. Karena Al-Quran itu memiliki banyak hak. Di antaranya kita apa? Belajar membaca, kemudian belajar memahami isi Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian di antara hak Al-Quran, ikhwani fillah, adalah kita membacanya. Kita baca. Ya, apakah di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari atau di malam hari.
Kita baca ketika kita sholat, di luar sholat, dan dalam membaca Quran banyak pahala yang besar. Ya, satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan apa? Satu pahala. Kemudian dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Kemudian di antara hak Al-Qur'an ikhwani fillah adalah kita mentadaburi Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an Allah turunkan untuk ditadaburi. Di dalam surat Shad Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kata Allah, ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, yang diberkahi, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara tujuannya adalah untuk ditadaburi. Ya. Kemudian Al-Quran juga Allah turunkan untuk kita amalkan. Dan ini hak Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 43, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratim mustaqim." Berpegang teguhlah. Fastamsik artinya fatamassak. Berpegang teguhlah billadzi uhiya ilaika, dengan yang telah diwahyukan kepada engkau. Maksudnya apa? Al-Qur'an. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk berpegang teguh. Nabi Muhammad SAW Allah perintahkan untuk berpegang teguh dengan Quran. Dan ini perintah juga ke umatnya, berpegang teguh dengan Quran. Allah perintahkan salat, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan puasa. Allah perintahkan birrul walidain. Allah larang kita dari berbuat zina, kita menjauhinya. Allah larang dari perbuatan khianat, menjauhinya. Allah larang kita dari ukuk, ukuk walidain, durhaka sama kedua orang tua, kita pun menjauhinya. Ya. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Kemudian di antara hak Quran ikhwani fillah adalah menjaga Quran dari penafsiran tanpa ilmu. Menjaga Quran dari penafsiran tanpa ilmu. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbicara tentang Quran tanpa ilmu. Dosanya besar. Di dalam surat Al-A'raf ayat 33 Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Qul, katakanlah, innama harrama rabbiyal fawahish, sesungguhnya Rabbku Allah telah mengharamkan perbuatan fawahish, fahisyah, keji, kekejian, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Wal itsm wal baghi, perbuatan dosa dan baghi, menganiaya. Allah juga mengharamkan perbuatan syirik. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Allah melarang kalian menyekutukan Allah, ya, membuat syirik dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan sultannya, keterangannya. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Engkau berbicara atas nama Allah, ya, dengan tanpa ilmu. Engkau berbicara tentang Allah, tentang Quran, tentang Islam tanpa ilmu. Haram tidak? Haram. Ya. Dan dalam surat Az-Zumar ayat 60 Allah berfirman, wa yaumal qiyamah taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah.
Dan pada hari kiamat engkau melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah mereka apa? Hitam, gelap. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Bukankah orang-orang yang sombong itu tempatnya di neraka jahanam? Nah, jadi bicara tentang Quran tanpa ilmu hukumnya apa? Haram. Nah, di sini menafsirkan Quran tanpa ilmu hukumnya haram. Ya. Ikhwah yang Allah muliakan, ada orang bilang zaman sekarang nih, di Islam itu hanya penganut tafsiran. Ya. Ada lagi yang bilang Quran itu bisa ditafsirkan dari berbagai sisi. Ya. Yang ahli biologi tafsirkan Quran sesuai dengan keahliannya. Ahli fisika tafsirkan Quran sesuai dengan keahliannya. Ya. Yang ahli dagang tafsirkan Quran sesuai dengan dagangnya dan seterusnya. Tabib tafsirkan Quran dengan keahlian kedokterannya. Ya. Ini ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, yang harus diperhatikan oleh kita. Ya. Apakah benar perkataan ini dan apakah seperti itu menafsirkan Quran? Ya. Sesungguhnya ikhwan, dalam menafsirkan Quran atau bagaimana menafsirkan Quran itu pembahasannya panjang. Ya, pembahasannya panjang. Makanya ada ilmu namanya ilmu usul tafsir. Ilmu usul tafsir. Tetapi ana di sini akan bahas ya tentang tidak bolehnya kita menafsirkan Quran tanpa ilmu. Ya. Dan bagaimana maroji, sumber-sumber rujukan dalam menafsirkan Quran, itu saja. Ya, karena ma la yudraku kulluhu la yudraku julluh. Kita punya waktu sebentar, materinya panjang. Ya. Minimalnya ada motivasi untuk mempelajari Quran, tafsirnya dengan cara yang benar. Ya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, apakah ada orang yang menafsirkan Quran dengan tanpa ilmu? Jawabannya ada tidak? Ada. Pertanyaan berikutnya, apakah ada orang yang menafsirkan Quran dan tafsirnya batil, sesat, menyimpang? Jawabannya ada. Nah, sebagian orang, terutama orang-orang Injil, ya, atau orang-orang liberal, ya, mereka masuk dari sini. Dari sisi Quran itu bisa ditafsirkan dari semua sisi, ya, dan indah seperti berlian dari sudut manapun indah, ya, bahasa dengan bahasa yang indah. Kemudian mereka ingin memasukkan tafsir mereka dan ingin kaum muslimin menerima tafsir mereka, ya. Jadi mengatakan semua tafsir itu orang bisa menafsirkan, semua orang bisa menafsirkan, kan gitu. Ini langkahnya Masya Allah. Oleh karena itu, ikhwani fillah, kita harus tahu mana tafsir yang benar, mana tafsir yang salah. Di dalam apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia pernah berkata tentang orang-orang Khawarij. Kata beliau, orang Khawarij itu atau ila ayatin unzilat fil musyrikin faj'aluha fil muslimin. Mereka itu mendatangi ayat-ayat yang sebenarnya diturunkan oleh Allah untuk siapa? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kemudian mereka menjadikannya kepada orang-orang Islam. Jadi penafsiran Quran dengan tafsir sesat ada tidak zaman dulu? Ada. Ya. Itu sudah ada sejak zaman salaf. Sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan demikian. Orang-orang Khawarij itu, ya, bawa ayat Quran.
Tetapi mereka membawa ayat Al-Quran ini bukan pada semestinya, mendudukannya kepada yang salah. Ayat-ayatnya mestinya ya didudukan untuk orang-orang musyrik, tapi diarahkan, ditembakkan kepada orang-orang muslim. Makanya mereka kafirkan orang Islam dengan mudah. Ya. Munculnya pengkafiran tanpa ilmu dasarnya dari penafsiran Quran tanpa ilmu. Kemudian kalau kita lihat dalam muqaddimah usul tafsir ya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau ngasih contoh penafsiran tanpa ilmu. Walaupun ada benarnya, tapi ini salah. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, sebagian orang nafsirkan wattini wazzaitun Abu Bakar dan Umar. Wa turi sinin Utsman. Wa hadzal baladil amin siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini urutan khalifah. Urutannya itu pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Urutan khalifah benar enggak seperti ini? Betul kan? Sahih. Tapi menafsirkan Quran dengan seperti ini betul atau salah? Salah. Ya kan? Enggak ada hubungannya. Ini yang dicontohkan sama ulama. Jadi menafsirkan itu ada ilmunya. Kemudian contoh yang lain. Nah, contoh zaman sekarang lah. Supaya Anda ingatkan, nggak boleh main-main. Surat Ar-Rum ayat 21. Ini surat dihafal sama antum. Karena surat ini sering dibaca waktu acara pernikahan. Ya tidak? Allah berfirman, "Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan kalian. Litaskunu ilaiha, supaya sakinah, tenang. Kalian berada di sisinya. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan rahmat. Orang ini main-main. Bikin foto 3 cewek, 3 perempuan, ditulis sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga rahmat. Rahmah. Nih, jadi nikah itu poligami 3. Yang pertama sakinah, kedua mawaddah, ketiga rahmat. Ini benar atau salah ini? Tapi Masya Allah senang ikhwan. Harus begini tuh, benar nih tafsir nih. Ini bukan tafsir, namanya ngolok-ngolok Quran. Ya. Ini namanya mentafsirkan Quran tanpa ilmu. Ya kalau tidak ditegur, nanti biasa ikhwan begini. Jadi nikah itu harus ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Gimana ceritanya? Ya, padahal satu saja bisa ada sakinah, mawaddah, rahmah. Bukan perempuannya harus 3. Ini tafsir Bahlul namanya. Ya tidak? Nah itu. Nah, ini contoh penafsiran tanpa ilmu. Atau dia tahu, tapi ini main-main. Ini boleh tidak? Enggak boleh. Haram hukumnya dalam Al-Quran. Ya. Kemudian contoh penafsiran lagi yang lain. Ya. Mengambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 135. Ya, atau 137. Antum bisa cek. Fasiru fil, artinya apa fasiru fil ar? Berjalanlah kalian di muka bumi. Ini dalil nih, dalil buat demo. Dalil mudhaharat. Jadi dalil demo itu fasiru fil ar. Ayo pada berjalan di muka bumi. Ya Allah. Ini namanya menafsirkan Quran tanpa ilmu. Ya? Boleh tidak? Tidak boleh. Ada lagi sebuah jamaah. Jamaahnya keluar rumah, khurud, ada 4 hari sampai 4 bulan. Atau 3 hari sampai 4 bulan. Ambil ayat surat At-Taubah ayat 2. Fasihu fil ard
arba'ata ashhur. Ya, lihat. Berjalan, ya, keluar di rumah selama 4 bulan. Nih, ada dalilnya di Quran, 4 bulan. Subhanallah. Padahal ayat ini berbicara tentang apa? Orang kafir. Orang kafir dikasih mudah 4 bulan. Gitu. Gimana dijadikan untuk orang Islam untuk keluar? Contoh yang lain. Di surat Al-Ahzab ayat 40. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah." Allah berfirman, Muhammad itu sekali-kali bukan bapak dari salah satu rijal di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah Rasulullah. Wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin, penutup para nabi. Ada orang yang nafsirkan khatam nabiyyin itu khatam ini, khatam az-zinah, cincin perhiasan. Jadi khatam di sini khataman nabiyyin, cincin perhiasan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah seakan-akan dia hiasannya para nabi. Sebagaimana cincin itu hiasan buat asabi', buat jari. Ini tafsir batil tidak? Batil. Ya, sehingga dikatakan Nabi Muhammad bukan akhir nabi. Ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kalau antum perhatikan di sini, kita tahu bahwa kesesatan, ya, penyimpangan itu juga diantaranya dari apa? Penafsiran. Siapa saja boleh nafsirkan Quran, ya, atau setiap kita boleh menganut tafsirnya masing-masing. Tidak bisa, ya. Nah, itu. Contoh yang lain, ada yang nafsirkan Baqarah dengan Aisyah. Siapa dia? Syiah. Surat Al-Baqarah ayat 67, Allah berfirman, "Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, ya, kepada Bani Israel, an tadhbahu baqarah, sembelihlah baqarah, sapi. Mereka kaum Syiah menafsirkan Baqarah ini Aisyah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Aisyah lagi udah lahir belum di zaman Nabi Musa? Belum ada. Ya tidak? Gimana? Lihat, wa idh qala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Ya. Gimana ceritanya? Masa Baqarah ditafsirkan dengan Aisyah? Wallah, tafsir ini batil jelas. Tapi pada berikutnya, oh iya ini tafsirnya top. Kan gitu. Di buku Syekh Abdul Malik Ramadhani, hafizahullah ta'ala, ada kitab bagus. Min kulli suratin faidah. Anda nukil dari situ. Ada seorang Syiah bernama Ubaidillah Asy-Syi'i, disebut dengan Al-Mahdi. Ya, ketika menguasai Afrika, dia punya 2 sahabat. Sahabat yang satu bernama Nasrullah. Sahabat yang 2 bernama Al-Fath. Jadi punya 2 sahabat. Satu bernama siapa? Nasrullah. Satu Al-Fath. Dia bilang gini, "Antumal ladzani dzakarakum Allah fi kitabihi idza jaa nasrullahi wal fath." Kalian berdua ini loh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang Nasrullah dan Al-Fath. Ya, ini contoh apa? Penafsiran juga kan? Tanpa ilmu. Dan banyak lagi, ikhwan. Kalau kita nulis risalah tentang contoh-contoh penafsiran tanpa ilmu, itu bisa berjilid-jilid. Ya, dari yang Masya Allah, gitu ya, yang ahli lughahnya, sampai yang awamnya, sampai yang tidak punya ilmu, kadang bicara tentang Quran tanpa ilmu, Masya Allah.
Ada kelompok tertentu menafsirkan lillahi walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan bumi milik Allah. Nah, jadi semua di langit dan bumi milik Allah. Kelompok ini, ikhwan fillah, itu menjadi pencuri dengan alasan ayat-ayat tersebut dan yang semisal dengannya. Ya. Ketika motor orang diambil, itu motor saya. La lillahi ma fis samawat wa ma fil ardh. Kacau tidak ikhwan begini? Kacau. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah, kita harus tahu Quran itu bagaimana kita menafsirkan dan bagaimana ditafsirkan. Enggak boleh sembarangan. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang menafsirkan tanpa ilmu, menafsirkan Quran. Ya. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab. Yakni apa? Al-Quran. Jadi Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Dari Alkitab ini, dari Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam. Dan itu induk dari Al-Quran. Dan yang lainnya ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Berarti di sini, ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala membagi Quran dengan berapa bagian? Dua. Yang pertama ayat-ayat yang muhkam, yang kedua ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa itu muhkam, apa itu mutasyabihat? Muhkam itu singkatnya ya adalah ayat-ayat yang wadihatul makna, yang jelas maknanya. Mutasyabihat ayat-ayat yang tidak jelas maknanya atau kurang jelas maknanya. Walaupun ada sebagian kalau kita baca banyak ulama menafsirkan apa itu muhkam dan mutasyabihat. Ya. Taib. Nah, yang muhkam, yang ayat-ayat yang jelas ini maknanya Allah sebutkan hunna ummul kitab. Apa arti ummul kitab? Induk dari Al-Qur'an. Ayat-ayat yang muhkam itu induk dari Al-Qur'an. Maksudnya apa? Maksudnya adalah induk itu tempat kembali. Ya tidak? Seandainya ada ayat-ayat mutasyabihat, maka kaidahnya adalah mengembalikan ayat-ayat tersebut kepada yang muhkam. Ini kaidahnya. Ya. Allah menginginkan ayat-ayat mutasyabihat itu tidak diotak-atik, tapi dikembalikan ke yang muhkam. Ya. Kemudian setelah Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu ada ayat-ayat yang jelas, yang muhkam, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat, Allah menjelaskan manusia terbagi dua. Ya. Yang pertama, kelompok orang-orang yang sesat, menyimpang. Yang kedua, kelompok ulama yang rasikh. Ya. Kelompok yang pertama Allah berfirman, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Maka adapun orang-orang yang di hatinya ada kesesatan. Ya. Orang-orang yang di hatinya ada kesesatan, ini kata siapa? Allah. Ya, Allah jelaskan ini orang sesat nih. Gimana ciri-cirinya? Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Tujuannya dua hal kata Allah. Yang pertama ibtigha'al fitnah. Yang kedua ibtigha'at ta'wili. Yang pertama tujuannya orang-orang sesat itu ngotak-ngatik ayat Al-Qur'an untuk membuat fitnah. Mencari-cari fitnah. Ma makna fitnah? Apa arti fitnah? Fitnah maksudnya di sini adalah as-sadd an dinillah. Menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia dari Al-Qur'an, menghalangi manusia dari kebenaran. Ibtigha'al fitnah, ini tujuannya. Ya. Kalau antum baca
firman Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Artinya di sini kata Syekh Utsaimin, orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Jadi tujuan orang yang sesat, yang ngotak-ngatik ayat mutasyabihat itu, yang pertama adalah apa? Ibtigha'al fitnah, untuk menghalangi manusia dari kebenaran, atau menghalangi manusia dari Allah, dari Al-Quran yang benar. Yang kedua, wabtigha'a ta'wili, untuk nakwilkan Quran, ya, takwil yang maknanya menyimpang, menakwil-nakwilkan Quran. Nah, itu. Ya. Nah, ini dia tujuan mereka. Makanya muncul, ya, orang-orang yang menafsirkan Quran kemudian hasilnya menyimpang. Ya tidak? Mengatakan orang nakwil Quran akhirnya semua agama sama. Dari mana tuh? Dari Quran. Mereka takwilkan. Ya tidak? Semua agama sama. Mereka tafsir dari mana? Al-Quran. Ya tidak? Mestinya ayat-ayat yang mutasyabihat itu dibawa ke ayat-ayat yang muhkam. Di otak-atik, akhi. Ya. Muncul metode-metode penafsiran macam-macam yang mereka tujuannya untuk ngotak-ngatik Al-Quran. Dikritik habis ulama salaf. Kita harus bikin penafsiran dan cara penafsiran yang baru. Gitu. Tajdid. Mentajdid penafsiran. Gitu. Ya. Dari mana ngambilnya? Orientalis. Oh, dihabisin Tabari. Ibnu Katsir dihabisin. Ya. Sebagian anak yang baru duduk di sebuah perguruan tinggi, ya, diajarkan materi tentang begitu, padahal belum baca tafsir Ibnu Katsir. Boro-boro baca tafsir Ibnu Katsir, mungkin lihat tafsir Ibnu Katsir saja belum ngerti. Buka saja belum bisa mungkin. Baca tafsirnya belum bisa. Wah, bisa berbahaya sama Ibnu Katsir begini. Ya. Nah, itu. Anak pernah baca risalah, sebuah tulisan, dia kritisi tafsir Ibnu Katsir, padahal dia yang salah. Allah ajib, enggak malu. Nah, gitu. Dan seperti yang Anda sampaikan, ini pembahasan luas sebenarnya. Ya. Dan penting bagi ikhwah untuk semangat belajar cara menafsirkan Quran yang benar dan belajar usul tafsir. Karena Anda lihat penyimpangan-penyimpangan itu banyak datang dari sini. Tidak ngerti cara menafsirkan Quran. Seenaknya saja menafsirkan Quran. Ya. Nah, ini kelompok pertama. Kelompok kedua, warrasikhuna fil ilmi yaqulun. Orang-orang yang rasikh, yang kokoh ilmunya, para ulama, mereka berkata apa? Amanna bihi. Kami beriman kepadanya. Kepada Al-Quran. Baik ayat-ayat yang muhkamnya dan ayat-ayat yang mutasyabihatnya. Kullum min 'indi rabbina. Semua datang dari Rabb kami. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan di sini ada ikhtilaf di antara kaum salaf. Ya, dan ikhtilafnya ikhtilaf tanawu. Ada yang berhenti di illallah, ada yang berhenti warrasikhuna fil ilmi. Ya. Jadi ini kelompok yang kedua, kelompok yang benar. Allah sebutkan orang-orang yang kokoh apa? Ilmunya. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya. Aisyah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu." Kalau anti ngelihat orang-orang yang suka ngikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ngotak-ngatik nih ayat mutasyabihat.
Faulaika alladzina samallah, maka mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Apa kata Rasul? Ikuti? Tidak. Fahdharuhum. Hati-hati sama mereka. Hati-hati. Kita disuruh apa? Hati-hati. Yang nyuruh hati-hati itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang nyuruh kita berhati-hati ngambil ilmu agama, ngambil penafsiran, siapa yang nyuruh? Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.